Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam kondisi sehat dan semangat. Baik, bertemu lagi bersama saya Fajar Okta Widarta untuk membahas hal-hal yang terkait dengan biologi. Nah, kembali hari ini kita akan melanjutkan permasalahan diskusi kita untuk mata kuliah fisiologi hewan. Hari ini kita akan melihat tentang osmoregulasi dan ekskresi. Ya, baik, langsung saja kita mulai. Apa itu osmoregulasi? Ada yang tahu? Iya. Osmoregulasi adalah proses mempertahankan tekanan osmotik cairan yang terdapat di dalam tubuh hewan, yang besarnya berbeda dari tekanan osmotik medium lingkungannya. Jadi, ini ada kaitannya dengan perbedaan gradien konsentrasi antara zat terlarut yang terdapat di dalam cairan tubuh hewan dengan kondisi konsentrasi zat terlarut yang terdapat pada lingkungan atau medium tempat hidup suatu hewan. Jadi kegiatan mempertahankan ini, proses mempertahankan tekanan osmotik ini disebut dengan osmoregulasi. Karena secara alamiah air itu akan bergerak dari daerah yang konsentrasi zat terlarutnya sedikit ke daerah yang konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Ya, sehingga dengan bahasa yang sederhana dapat kita sampaikan bahwa osmosis itu pergerakan air dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Air akan bergerak. Nah, yang kedua, ekskresi. Nah, ini sudah lebih familiar ya, sudah sering kita bahas. Ekskresi itu sendiri adalah eliminasi atau pengeluaran zat buangan hasil metabolisme dari tubuh makhluk hidup. Ya, bahan-bahan buangan itu akan dikeluarkan. Lantas, kira-kira apa perbedaan antara ekskresi dan sekresi? Ya, bagus sekali. Jadi kalau kita perhatikan, ekskresi dan sekresi keduanya merupakan pengeluaran zat sampingan atau zat sisa dari metabolisme. Bedanya adalah kalau ekskresi dia pengeluaran zat hasil sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Apa contohnya? Urin. Ya, apalagi CO2. Berupa apa nanti dikeluarkan, misalnya berupa keringat gitu ya, hasil-hasil pemecahan protein. Nah, itu ekskresi. Kalau sekresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang masih dimanfaatkan oleh tubuh. Apa contoh produk dari sekresi itu? Enzim, apalagi hormon ya. Jadi berbeda produknya. Selanjutnya, mari sama-sama kita perhatikan apa sih kepentingan dari osmoregulasi itu. Ya, apa kepentingan dari osmoregulasi dan ekskresi? Yang pertama, mengatur kandungan air yang terdapat dalam cairan tubuh. Kita tahu bahwa dalam sel kita, dalam sel-sel tubuh kita ini, itu paling banyak kandungannya adalah air. Maka kalau airnya tidak sesuai dengan kebutuhan akan menimbulkan masalah. Karena secara fisiologi sitoplasma itulah ya, air itulah yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai reaksi-reaksi kimia dalam sel. Maka kalau kita dehidrasi ya, kurang cairan, itu akan sangat berbahaya, bisa merusak, mengganggu kerja alat-alat vital kita. Yang kedua, mengatur kandungan ion dalam cairan tubuh. Ya,
Yang ketiga, mengatur kadar ion H+ dan pH cairan tubuh. Jadi asam basanya juga akan terganggu kalau tidak bisa diatur ya. Kemudian mengeluarkan dan membuang hasil sampingan dari metabolisme. Tadi misalnya kayak urea ya, kayak seperti karbon dioksida. Hasil-hasil metabolisme juga harus dikeluarkan. Karena kalau tidak, kalau dia terus beredar di dalam tubuh, maka dia bersifat racun. Selanjutnya, mencegah terganggunya aktivitas metabolik dalam tubuh dengan cara mengekskresikan zat buangan. Jadi mereka ini kerjasama ini antara osmoregulasi dan ekskresi adalah dua mekanisme untuk mengatur itu semua. Ya. Selanjutnya kita akan melihat beberapa alat ekskresi pada manusia ya. Kita di sini tidak terlalu banyak membahas ekskresi karena sudah ada kita bahas di topik yang lain. Jadi ini kita akan fokus nanti ke osmoregulasinya. Nah, ini secara umum saja ada beberapa alat ekskresi pada manusia. Ya, ada ginjal, kemudian ada paru-paru, ya ada keringat. Kemudian nanti ada hati ya. Hati itu dia melepaskan bahan-bahan buangan dari pemecahan-pemecahan protein ya, berupa kristal-kristal empedu. Ya, dilepaskan karena di hati juga berlangsung yang namanya perombakan dari sel darah merah ya. Jadi bahan-bahan buangannya itu akan dikeluarkan ya, akan dikeluarkan bersama urin dan sebagian bersama feses. Nah, kalau paru-paru itu kaitannya dengan pelepasan CO2 ya, karbon dioksida dilepaskan. Baik, ada juga keringat ya, dari kulit juga melepaskan berupa keringat. Itu alat-alat atau organ ekskresi yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, kita akan melihat tentang mekanisme osmoregulasi berbagai hewan. Nah, pertama kita mulai dari hewan invertebrata. Hewan invertebrata yang hidup di laut ya, yang cairan tubuhnya bersifat isotonik terhadap air laut. Artinya sama ya, konsentrasi zatnya itu di luar dan dalam sama, sehingga tekanan osmotiknya pun sama. Namanya iso itu artinya sama, isotonik. Nah, bila kadar zat terlarut dalam air meningkat ya, jadi kadar zat terlarutnya meningkat. Katakanlah kalau di asin, semakin banyak garamnya kan semakin asin. Jadi bila kadar zat terlarut dalam air meningkat atau volume airnya yang menurun, maka akan terjadi memberikan respon dengan salah satu dari dua cara, yaitu menyesuaikan kadar cairan tubuhnya dengan kadar lingkungan yang dikenal dengan istilah osmokonformer, atau dia mempertahankan kadar cairan tubuh meskipun kadar lingkungannya berubah. Jadi dia ada dua pilihan cara. Ya, ada yang menyesuaikan kadar cairan tubuhnya dengan kadar lingkungannya, namanya osmokonformer, atau mempertahankan kadar cairan tubuh meskipun kadar lingkungannya berubah, namanya osmoregulator. Sekarang kita perhatikan. Nah, kita sekarang beralih ke hewan vertebrata. Ya, kita mulai dari ikan ya. Cairan tubuh ikan yang hidup di air tawar pada umumnya bersifat hipertonik dibandingkan dengan lingkungan air tawarnya itu. Jadi kondisi zat terlarut di dalam cairan tubuhnya itu lebih tinggi ya, hypertonik dia, dibandingkan dengan konsentrasi di luar tubuh atau di lingkungannya, di mediumnya, yaitu air tawar. Sehingga kalau dibandingkan, maka cairan tubuhnya itu hypertonik, sementara air lingkungannya itu dia hypotonik. Nah, sebaliknya kalau ikan yang hidup di air asin, ya air laut, maka sifat cairan tubuhnya itu hipotonik. Karena apa? Karena lingkungannya yang berupa air laut itu dia konsentrasinya tinggi, pekat dia, sehingga dia hypertonik. Nah, jadi kita harus mampu melihat kondisinya itu, bagaimana kondisi konsentrasi cairan tubuh hewan dibandingkan dengan
cairan konsentrasi mediumnya atau lingkungan tempat hidupnya. Jadi kalau ikan air tawar dia hipertonik dibandingkan dengan air tawarnya. Sementara ikan di air laut dia bersifat hipotonik bila dibandingkan dengan konsentrasi di air lautnya. Mudah ya, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan regulator hiperosmotik. Ya, prinsip yang terjadi pada hewan di lingkungan hipotonik. Nah, jadi siapa yang termasuk regulator hiperosmotik? Ikan air tawar. Kok tahu? Ya, karena tadi dikatakan di sini prinsip yang terjadi pada hewan di lingkungan hipotonik. Kalau lingkungan hipotonik berarti hewannya hipertonik. Artinya itu adalah kondisi ikan air tawar. Yang kedua, ikan air asin, yaitu sebagai regulator hipoosmotik. Karena dia tuh lebih rendah konsentrasi zat terlarutnya dibandingkan oleh lingkungan lautnya gitu.